Hai teman-teman, hari ini aku mau share tentang pengalaman aku lolos LPDP. Bulan Desember kemarin aku lulus, puji Tuhan aku lulus dan dinyatakan sebagai calon penerima beasiswa LPDP. Di sini aku akan share lebih banyak tentang pengalaman aku pribadi. So ini pure tips and trick dari aku. Dengan harapan setelah menonton video ini kalian jadi lebih tercerahkan dan lebih termotivasi untuk melanjutkan pendaftaran beasiswa LPDP. Harapan aku kalian udah tahu lebih dulu tentang LPDP itu apa dan apa aja tahap-tahapannya. Karena aku akan lebih membahas tentang rincian tips and trick mengenai cara aku lolos dari ketiga tahapan tersebut. LPDP itu ada 3 tahap kan. Yang pertama itu tahap administrasi, yang kedua tahap tes berbasis komputer atau SBK, seleksi berbasis komputer, kemudian di tahap yang ketiga itu ada tahap wawancara. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada tahap administrasi. Nah, menurut aku sendiri sih di tahap administrasi ini, selama kita memenuhi semua syarat yang diminta oleh LPDP, kita pasti tembus sebetulnya. Cuman bukan berarti kita nggak melakukan persiapan, karena yang diminta oleh LPDP itu sangat banyak dan sangat detail. Itu garis kata kuncinya yang mungkin kita hadapi nih dalam melewati masa administrasi ini, dalam masa melengkapi kelengkapan administrasi kita. Mungkin tantangan pertama itu adalah membuat esai. Ada 2 esai yang diminta, yaitu proposal studi dan rencana studi. Untuk proposal studi sendiri kita harus gali diri sendiri lebih dalam lagi, karena kita nggak mungkin menuangkan sesuatu yang kita sendiri nggak tahu kita itu sedang mau ngapain, kenapa kita mau apply beasiswa ini, dan tujuan kita kemana. Dan ya nggak mungkin gitu kita nggak ada tujuan gitu, kenapa kita mau lanjut studi lagi. Nggak mungkin semua itu hanya atas dasar kayak gue pengen lanjut S2 aja gitu, nggak bisa kayak gitu. Kita harus punya planning, kita harus punya alasan yang jelas, yang rasional, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah kita ditantang untuk menulis proposal studi. Kita harus tanya ke diri kita sendiri, kita tuh mau ngapain sih? Kenapa sih kita harus perlu S2? Itu pertanyaan yang paling basic. Kenapa kita harus lanjut studi? Kenapa di jurusan itu? Kenapa di kampus itu? Kenapa harus lewat beasiswa? Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan basic itu harus bisa kamu deskripsikan dengan cara dan gaya bahasamu sendiri. Kamu nggak bisa ambil cara atau gaya bahasa orang lain, karena ya this scholarship is all about you gitu. Jadi kalau kita sendiri nggak bisa tahu dari diri kita sendiri, siapa lagi yang bisa ngasih tahu gitu. Nah, di sini juga tips dari aku juga, di proposal studi ini kita harus tahu nilai-nilai calon pemberi beasiswa kita. Dari semua beasiswa manapun, ada LPDP, ada Chevening, ada Fulbright, atau beasiswa-beasiswa lainnya di luar sana. Setiap dari pemberi beasiswa itu pasti punya nilai-nilainya sendiri, ada goals yang ingin mereka capai dalam memberi beasiswa itu sendiri. Nah, untuk LPDP dia itu lebih ke nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai pengabdian, nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai integritas. Untuk lebih lengkapnya, kalian harus rajin-rajin cek dan cari tahu di websitenya sendiri ya. Intinya kita harus selaras gitu loh. Tujuan utama kita itu harus selaras dengan nilai-nilai pemberi beasiswa yang akan memberikan beasiswa ke kita. Gitu. Itu untuk proposal studi. Untuk rencana studi, kita harus banyak ngelakuin research yang banyak. Kenapa? Di rencana studi itu kita diminta untuk menuliskan lebih ke planning kita. Kan tadi proposal studi itu lebih ke tujuan kita itu apa. Intinya menjawab semua tentang tujuan dan alasan kenapa-kenapanya. Nah, rencana studi itu ya bagian prakteknya gitu. Bagaimana kita mengimplementasikan ide-ide yang ingin kita capai tersebut. Bagaimana kita mengimplementasikan tujuan-tujuan
dari kita melanjutkan studi tersebut. Nah, beberapa caranya ya melakukan research, kita jumlah mata kuliahnya, berapa SKS per semester, durasi mata kuliahnya, bagaimana cara kita menjalankan studi pada saat kuliah nanti, kegiatan apa yang akan kita lakukan di luar masa studi, di luar belajar pada masa-masa tersebut, tujuan kita menyelesaikan studi dalam berapa lama, termasuk apa yang akan kita bahas dalam tesis kita nanti. Nah, itu tuh udah mesti jelas banget dari awal. Kita harus bisa describe dengan jelas, tidak bertele-tele, dan bisa diimplementasikan gitu. Saran aku jangan bikin planning yang kurang realistis gitu. Jadi kayak planningnya terlalu terbelit-belit, terlalu yang kayak wah banget nih, kayaknya dia bakal produktif banget. Itu jadinya kayak nggak realistis gitu. Sekalipun mungkin kita nggak tahu gitu, mungkin aja kita bisa lakuin itu, tapi kalau misalnya udah terlalu nggak realistis itu kan kayak kalau jadi pembacanya juga pasti kan bakal kayak ini mah terlalu mengarang-ngarang nih idenya gitu. Jadi kita harus bikin rencana yang tepat guna, yang nggak bertele-tele, dan kembali lagi sampai pada goal yang ingin kita capai. Jadi intinya itu di proposal studi sebetulnya. Kalau misalnya proposal studi kita udah mantep, semua itu tinggal ngikutin sebetulnya. Tapi kembali lagi menggali diri lebih dalam itu PR-nya sulit dan bukan sesuatu yang mudah atau cepat atau instan gitu. Sebenarnya saran aku untuk mulai menulis esai ini dari jauh-jauh hari. Aku pun gitu, sekitar 6 bulan sebelum tuh aku udah berpikir keras tentang kedua esai tersebut. Dan sampai detik akhirnya pendaftarannya dibuka, itu tuh aku terus nulis, terus ngerevisi, terus ngasih ke orang lain buat orang-orang yang mungkin aku bisa percaya untuk bisa memberikan masukan yang objektif buat aku. Dan aku juga berterima kasih ke mereka-mereka yang sudah membantu aku dalam menulis esai gitu. Bukan berarti mereka yang nulisin, tapi mereka banyak memberikan masukan-masukan atau beberapa kritik gitu untuk aku terus ngerevisi esai-esai tersebut gitu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri juga pada saat-saat seperti ini, karena semua kita tuh punya blind spot di mana kita nggak bisa lihat gitu kekurangan kita apa. Caranya ya kita mesti tahu dari orang lain. Carilah orang yang bisa membantumu dalam memberikan masukan-masukan yang konstruktif, masukan-masukan yang membangun, yang bisa memberikan kita banyak saran secara objektif. Aku juga personally thank you banget buat orang-orang yang juga udah ngebantuin aku selama proses penulisan esai. Thank you buat yang udah ngasih masukan ke aku. Thank you buat Alfi dan Kak Fritz. Hai Kak, thank you banget, karena kalau tanpa kalian aku nggak mungkin bisa membuat karya tulis esai yang bener-bener bagus gitu. Nah, di LPDP ini ada banyak banget syarat-syarat administrasi yang harus kita isi gitu, yang harus kita lengkapi. Nah, salah satunya yaitu perizinan dan penyuratan. Beberapanya itu nggak bisa kita last minute untuk dapatkan, jadi harus biasakan untuk mulai mencicil supaya nggak kerasa berat gitu. Beberapa suratnya tuh kayak surat rekomendasi dari kantor, izin lanjut studi dari kantor juga, surat-surat lainnya kayak dari surat tanda sehat lah dari puskesmas atau dari rumah sakit, terus bebas narkoba, banyak banget. Jadi nggak bisa dikerjakan dalam seminggu 2 minggu. Aku pun mempersiapkan dari berapa bulan sebelumnya. Persiapan itu kayak penting banget. Percayalah, menurut aku kalau misalnya kita memenuhi semua syarat administrasi, kita udah ngelengkapin semuanya, dan kita juga mengupload semuanya dengan jelas, nggak ada yang miss, nggak ada yang kita kosongin, pasti kita akan lolos di tahap 1 ini gitu. Things to note dari aku,
please jawab semuanya dengan rinci dan teliti tapi nggak bertele-tele. Semua syarat administrasinya harap diupload dengan bukti yang juga jelas gitu. Jadi inti dari tahap administrasi ini menurut aku adalah ketelitian. Kita harus detail, teliti, tapi nggak bertele-tele. Begitupun dalam menulis esai, dalam melengkapi surat menyurat, dalam mengisi data diri, itu tuh lengkap selengkap-lengkapnya. Terus kayak dalam menulis esai juga kita harus benar-benar bisa describe dengan cara yang baik, dengan tata bahasa yang benar, yang baik, dan kita nggak bertele-tele gitu. Kalimat-kalimat yang kita berikan itu kalimat-kalimat yang efektif, yang nggak terlalu banyak boros kata gitu, supaya kalau misalnya terlalu banyak juga pasti kan pembacanya itu akan kayak lama-lama capek juga gitu. Jadi itu saran dari aku untuk tahap yang pertama. Untuk tahap yang kedua itu ada seleksi berbasis komputer atau SBK. Seleksi berbasis komputer itu aku nggak tahu sih ya, mungkin kayak UTBK kali ya, tapi itu dilaksanakan di BKN, di gedung BKN pada saat aku tahun kemarin daftar. Beberapa tips dari aku tentang seleksi berbasis komputer. Yang pertama itu kita harus do the best. Kita harus persiapan melalui belajar tentunya. Ada tiga hal yang diujikan pada satu hari yang sama. SBK itu akan berlangsung panjang banget dan kita harus punya banyak persiapan gitu, karena setelah kita tahu seleksi administrasi itu pasti banyak yang lolos. Nah, untuk seleksi berbasis komputer lebih ketat lagi gitu lewat tes. Ada tes TPA, tes psikotes, dan on the spot essay writing. Nah, belajar dari latihan banyak soal. Kalau untuk yang psikotes, saran aku cuman ya udah jadi diri sendiri aja. Jangan mencoba untuk sugar coating atau menjadi diri kita yang idealnya seperti apa, tapi ya jadilah diri sendiri. Itu untuk psikotes. Tipsnya yaitu banyak baca. Coba setelah kalian baca, jangan cuma dibaca doang, tapi cobalah latihan dengan cara kalian kritisi isu-isu tertentu, karena dalam on the spot essay writing itu kita cuman punya waktu 20 menit. Wacananya dibuka tuh pas SBK, itu tuh timernya langsung, jadi wacana kebuka, timernya tuh langsung nyala, menghitung mundur. Seingat aku tuh 25 menit ya, hitung mundur 25 menit. Dan itu kita disuruh baca wacana panjang dulu, setelah itu baru kita mengkritisi dalam bentuk esai. Di ruangan itu tuh sendiri udah rame banget dengan orang ngetik pakai komputer kan. Pada saat itu kita di satu ruangan semua, jadi kayak banyak banget suara rame, ketikan tek, yang bikin kita juga bisa mudah terdistraksi. Nah, di situ kita diperlukan untuk satu, konsentrasi tinggi, dan kita harus ya udah tahu apa yang mau kita kritisi, dan kita juga harus udah tahu isunya tuh intinya tentang apa, dan poin kita tuh berada di pihak yang mana, setuju atau tidak, seperti itu. Jadi jangan sampai kita tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di esai tersebut hanya karena satu, kita nggak konsen, kedua, kita jarang latihan, dan yang terakhir, kita juga nggak tahu soal isu-isu tersebut gitu. Jadi perkayalah wawasan selama kita bisa. Aku belajar dengan cara baca koran elektronik tiap hari. Di situ aku baca isu-isunya lagi tentang apa. Karena pasti isu-isunya itu berputar sekitar itu aja. Itu pasti. Jadi kita harus benar-benar update dengan berita-berita terkini yang lagi ada di Indonesia. Dan di situ kita harus belajar to stand a point gitu. Kita harus punya pendirian tentang isu-isu tersebut gitu. Apakah kita setuju, apakah kita nggak setuju, kenapa, itu semua harus dideskripsikan nanti. Karena kita nggak bisa milih isu-isunya itu tentang apa, jadi ya kita harus mesti tahu gitu. Pada saat itu aku dapet tentang RUU KUHP. Kita harus belajar punya kedewasaan dalam berpikir.
Kalau kita nggak setuju, berikan alasannya secara objektif. Kalau kita setuju, berikan alasannya juga secara objektif. Jangan kayak, gue nggak setuju, karena ya gue nggak setuju aja. Itu nggak objektif gitu. Jadi kita harus mulai belajar berpikir kritis dan latihan gitu. Aku pun sendiri latihan dah berbulan-bulan, bahkan sampai tahap wawancara pun aku masih latihan gitu, karena tahap wawancara itu lebih amazing lagi guys gitu. Jadi oh ya, dan tips dari aku juga itu kita harus untuk menjelang SBK, menjelang hari H SBK itu wajib banget jaga kesehatan, jangan stres. Itu penting banget karena pada saat aku lagi mau sehari sebelum SBK itu karena stres aku kena vertigo. Itu aku panik banget karena besok pagi-pagi jam 7 udah mulai SBK dan kurang dari 24 jam dari hari H itu aku sakit, dan sakitnya itu vertigo gitu. Jadi kayak gimana caranya gue bisa tes tapi kepala gue tuh lagi pusing banget gitu. Jadi dan biasanya vertigo itu kan lama recovernya, jadi aku tuh sempet panik. Tapi ya ternyata vertigo itu ya karena aku vertigo karena aku stres. Jadi penting banget untuk regulasi stres di masa-masa seperti ini. Jangan sampai kita gagal hanya karena kita stres gitu, padahal kita sebenarnya bisa ngerjain tes dengan lebih optimal. Itu penting banget, jaga kesehatan fisik mental, wajib. Terus yang terakhir, tips terakhir dari aku di tahap kedua ini adalah doa. Itu penting banget. Aku selalu memegang teguh bahwa kita, if we do the best, udah, we have to let God do the rest. Jadi belajar dari kasus vertigo itu, akhirnya aku belajar untuk berserah. Ya udah gitu, ya udah deh gitu. Terserah Tuhan deh, yang penting aku udah ngelakuin sebisaku, aku udah latihan, aku udah belajar, aku udah melakukan banyak cara untuk memperlengkapi diri. Sekarang pas hari hanya, sekarang terserah Tuhan aja gitu. Yang penting aku udah ngelakuin yang terbaik, sisanya terserah Tuhan. Itu penting banget, doa itu penting banget. Nah, kita udah masuk di tahap terakhir, yaitu tahap wawancara. Di sini kita udah no turning back. Kita harus jor-joran karena nggak semua orang, nggak banyak yang bisa sampai di tahap ini. Di sini kita harus benar-benar all out, jangan nanggung-nanggung. Dalam wawancara yang pertama ini, kita akan banyak digali tentang pengetahuan kita dalam hal kenegaraan. Nah, ini membantu juga nih, kalau misalnya kita udah belajar mengkritisi isu-isu terkini, kita jadi banyak tahu tentang nilai-nilai nasionalisme, kita jadi tahu tentang pemerintahan kita seperti apa saat ini dan masa lalu. Itu kayak penting banget kita belajar. Aku juga research juga banyak soal itu, karena kita akan ditanyain hal-hal basic terkait ideologi negara, paham-paham Pancasila, tentang undang-undang dasar. Basic sih, tapi seringkali kita nggak notice itu ada di negara kita gitu. Terus tujuannya wawancara ini diadakan itu lebih ke untuk benar-benar lihat nilai nasionalisme kita. Di sini kita akan benar-benar digali soal ideologi kita itu apa yang kita anut. Jadi kita jangan kaget kalau misalnya kita diberikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis gitu, pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, terutama terkait latar belakang kita. Misalnya kayak aku nih, kan aku kan beretnis Tionghoa. Nah, pada saat itu beberapa isu yang ditanyakan ke aku itu terkait isu-isu agama, isu-isu ideologi Pancasila ingin di take over oleh komunisme, isu-isu tentang pendidikan, tentang budaya, tentang politik, banyak ditanyain soal-soal seperti itu. Jadi jangan kaget kalau kita diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, karena di situ mereka ingin lihat bagaimana sudut pandang kita. Nah, satu lagi tips dari aku,
kita harus jujur gitu. Kalau misalnya kita emang nggak tahu, just say we don't know gitu, nanti kita akan dijelasin sama mereka. Dan kalau misalnya kita tahu, jangan melebih-lebihkan gitu. Jadi jangan berusaha untuk sugar coating, karena ya mereka pasti tahu gitu loh, karena mereka udah expert di bidangnya. Kemudian tapi sepanjang wawancara ini kita diminta untuk mengkritisi banyak isu yang sensitif itu, tapi secara objektif. Jadi sebisa mungkin jangan baper gitu loh kalau misalnya ditanyain di wawancara ini. Toh mereka juga mempertanyakan itu ke kita secara objektif, bukan yang karena sentimen dengan kita juga. Toh tujuan mereka juga baik gitu. Yang penting apakah benar kita itu punya tujuan untuk, ya itu kembali lagi ke nilai LPDP gitu. Apakah kita benar-benar punya tujuan untuk mau berkontribusi di negara kita? Apakah kita benar-benar punya tujuan untuk mau membangun sesuatu? Apakah kita benar-benar mau untuk memajukan Indonesia, bersinergi sama-sama untuk memajukan Indonesia? Di situ benar-benar digali gitu. Ada beberapa juga orang, ada beberapa juga dari researchku dulu yang ditanya-tanyain soal hal-hal sensitif gitu. Misalnya kayak kalau dia misalnya kayak isu-isu pembakaran gereja, isu-isu ngucapin di hari raya gitu. Jadi jangan kebaperan duluan gitu. Jadi itu pasti bakal ada gitu. Itu untuk wawancara yang pertama. Wawancara yang kedua, kita bakal dihadapkan dengan 3 orang, satu dari expert di bidang kita masing-masing, satu itu psikolog, satu lagi dari LPDP. Nah, 3 orang ini akan menggali lebih dalam apa yang kita tulis di esai, proposal studi, dan rencana studi. Mereka akan benar-benar menggarap semua yang kita tulis di situ. Dan make sure kita benar-benar tahu apa yang kita tulis, kita benar-benar yakin bahwa itu akan benar-benar terrealisasi. Nggak cuma yakin, kita harus punya tekad yang kuat untuk merealisasikan visi kita tersebut gitu. Dan dalam wawancara tersebut ya jangan ngalor ngidul. Kita bikin mind map, tujuan kita apa, kenapa kita harus lanjut S2 atau S3, apa yang ingin kita capai, dan bagaimana mencapainya gitu, bagaimana mengimplementasikannya. Nah itu semua udah mesti jelas banget, wajib. Nanti kita akan benar-benar digali, terus kita akan ditanya soal penelitian kita sebelumnya, penelitian kita selanjutnya kalau kita lanjut studi, kemudian visi kita ini sendiri gitu. Kalau misalnya itu adalah sebuah inovasi, apakah itu sebelumnya sudah pernah dicoba di negara lain. Nah itu kita mesti benar-benar research dan tahu apa yang ingin kita capai. Itu wajib. Apakah itu sesuai, selaras dengan nilai-nilai LPDP sendiri gitu, apakah itu benar-benar bisa terimplementasikan. Itu udah wajib banget. Jadi please, sejak awal tahap administrasi itu memang susah-susah gampang, tapi itulah intinya dari semua tahap 1, 2, 3. Intinya itu di satu ya, terutama di esai. Dan kembali lagi, intinya itu di diri kita sendiri. Kalau kita nggak tahu kita mau lanjut studi untuk apa dan mau ngapain, itu akan bikin kita kesulitan dalam setiap tahapnya gitu. Jadi kira-kira itu aja saran dari aku. Semoga teman-teman bisa terbantu, dan semoga apabila LPDP sudah membuka gelombang pendaftaran lagi, semoga kalian lebih semangat lagi untuk mengejar cita-cita, karena nggak ada yang nggak mungkin selama kita kembali lagi do our best and let God do the rest. Oke deh guys, itu aja dari aku. Semoga membantu. Semangat mengejar beasiswa.